alhamdulillahnya gitu, saya sudah mendaki sekitar 21 gunung. FOMO itu menurut aku nggak masalah sebenarnya, asalkan tidak membahayakan diri sendiri. Pertama itu, karena jujur aku sendiri pun awal kali mendaki itu ya karena FOMO. Karena aku lihat teman, ih naik gunung belum pernah, pengen nyobain. Kita tuh jangan terlalu cepat percaya gitu sama omongan orang pendaki lain. Oh, gunung ini gampang kok gitu, 2 jam aja sampai puncak. Tahu-taunya pas udah di trek 5 jam gak nyampe-nyampe gitu. Tuh sebenarnya gunung tuh gak ada yang cocok gitu untuk pemula. Ya dimanapun kita tuh harus tetap waspada, persiapkan diri. Karena kita nggak tahu ya hari apes itu kapan. Nggak ada di kalender. Nggak ada di kalender. Halo semuanya, balik lagi di Emerald Station dan selamat datang di volume 3 episode 5. Perkenalkan, nama aku Celestine Elektra dan aku yang akan menjadi host pada hari ini. Tentunya aku nggak sendiri di sini dan aku ditemani oleh... Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Al-Farabi. Aku dari MRL Angkatan 2024. Oke, halo semuanya, saya dari Mahyudita Media Rohman dari MRL Angkatan 2023. Oke, di hari ini aku mau banyak membahas dan sharing-sharing mengenai mendaki gunung. Karena aku dengar-dengar di sini akang-akangnya tuh punya banyak pengalaman dan suka untuk mendaki gunung, apa benar? Ya, kurang lebih sedikit. Oke, jadi kita mulai aja sharingnya. Nah, kan kalau dalam pariwisata itu ada istilah niche tourism. Kira-kira niche tourism sendiri itu apa sih dan apa yang bisa dikaitkan dengan mendaki gunung? Ya, singkatnya niche tourism itu merupakan istilah keren gitu dari wisata minat khusus, dimana kalau dikaitkan dengan konteks pendakian gitu, niche tourism itu bisa muncul dikarenakan beberapa faktor, bisa dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jadi kalau untuk dari faktor internal tuh bisa dari keinginan diri sendiri gitu, niat yang kuat, niat yang muncul tiba gitu ketika mungkin ingin merasakan alam yang lebih eksklusif dan juga ingin coba untuk menguji adrenalin gitu. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya tersendiri itu bisa jadi muncul entah mungkin dari media sosial atau melihat rekan sendiri gitu mendaki dan ternyata kita jadi pengen ikutan mendaki gitu karena melihat teman kita gitu yang dapat menikmati pemandangan seindah itu. Oke, dan terkadang itu ketika kita mendaki, kan kita itu jauh dari yang namanya dunia luar mungkin ya, karena pertama emang di atas tuh gak ada sinyal dan mungkin kalaupun emang ada handphone itu emang pure dipakai dokumentasi mungkin ya. Jadi ketika kita di gunung itu mungkin bisa lebih menikmati alam dan juga kita itu lebih bisa mengenal diri sendiri lebih tepatnya, karena yang aku rasain itu ketika di gunung, apalagi ketika misalkan aku solo hiking itu kayak hitungannya kayak murajaah diri, kayak kita itu bercermin gitu, kayak duh apa ya yang kurang, aduh apa ya gitu, kayak aku tuh sukanya apa ya, jadi lebih mengenal diri sendiri sih, lebih ke seperti itu mungkin. Oke, keren banget. Dan sebelumnya juga aku mau nanya, biasanya dalam kurun waktu setahun mungkin ya, berapa banyak sih atau berapa kali akang-akang ini tuh mendaki gunung? Oke, kalau dari aku sih nggak nentu ya untuk 1 tahun itu berapa kali pendakian. Yang jelas itu pertama nyesuaiin budget, terus yang kedua itu dari waktunya, apakah apa bisa atau tidak gitu. Karena kan kadang kita juga perlu teman-teman atau perlu rekan buat mendaki, disesuaikan juga sama mereka apakah bisa atau enggak. Mungkin bisa aja setahun 5 kali, setahun sekali, bahkan setahun nggak ada pendakian itu bisa aja gitu. Sesuai sama kondisi sama cuaca juga sama sih. Kalau dari Akang gimana? Ya, kalau saya pribadi, saya memang pemula ya, gitu. Baru mulai mendaki pada tahun ini di bulan Februari dan keinginan mendaki itu memang sudah muncul sejak lama gitu, sejak saya masih di bangku SMP. Akan tetapi ya memang orang tua tidak pernah mengizinkan gitu dan ya ketika merantau kuliah di sini,
lama-kelamaan gitu terlepas gitu dengan ikatan dan tekanan orang tua, dan akhirnya mencoba untuk mengeksplor gunung. Dan untuk tahun ini alhamdulillahnya gitu, saya sudah mendaki sekitar 21 gunung. 20 gunungnya itu tektok naik turun dan satunya itu ngecamp. Nah, mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya sepertinya akan berkurang gitu, karena pada awal pendakian, awal minat tuh pasti lagi panas-panasnya nih, nggak bisa melihat gunung yang bagus, gunung yang cantik, gue pengen ke situ terus. Dan ya itu mungkin jadi salah satu faktor eksternal saya gitu untuk terus mendaki gitu untuk tahun ini. Dan rencana juga memang untuk akhir tahun gitu insya Allah ekspedisi lagi ke Merbabu, Lawu, Arjuna, Welirang, Argopuro mungkin, Raung. Nah, dan itu rencana memang solo hiking, pakai motor dari sini sekalian mungkin pulang kampung ya. Cewek saya emang asli Lombok ya teman-teman, jadi ya berjelajah itu merupakan salah satu hobi saya seperti itu. Tapi kalau dari kesukaan gitu ya, lebih seru atau lebih enak kayak solo hiking gitu atau kayak bareng sama yang lain gitu sih? Oke ya, saya izin jawab ya. Oke. Kalau untuk saya pribadi, saya memang lebih sering solo hiking ya, dikarenakan mungkin rekan saya itu memang tidak punya banyak waktu gitu untuk mendaki. Jadi akhirnya kebanyakan saya melakukan solo hiking. Nah, kalau dibandingkan nih solo hiking bersama teman-teman tuh memang kerasa bedanya. Kalau solo hiking memang mungkin bisa 2 kali lipat lebih cepat kalau mau ke puncak. Nah, kan tetapi itu benar-benar stressful dan banyak sekali tantangan batin gitu yang saya rasakan sendiri, karena kan sendiri terus kemudian di ketinggian yang nggak menentu gitu, oksigen menipis, halusinasi itu pasti terjadi gitu. Nah, tapi ya saya tetap terus melawan itu rasa nggak enak tersebut, dan akhirnya sampai puncak lebih cepat. Nah, kalau kita sama teman, yang saya rasakan tuh lebih seru, lebih fun, ya kan, tetapi pasti 2 kali lipat lebih lambat juga gitu, karena kan santai-santai gitu, sambil ngobrol. Tapi jujur sih emang lebih enjoy kalau misal mendaki bersama tim atau teman gitu. Tapi kalau dari diri saya sendiri, tim atau temannya itu memang bukan yang Mendaki bang. Gimana ya? Bilangnya tuh bukan yang pemula banget gitu. Nah, karena kalau mungkin pemula banget tuh harus dipertimbangkan lagi gitu. Nanti kan kita juga harus tanggung jawab gitu satu sama lain. Kalau teman satunya kenapa-napa, kita juga harus bertanggung jawab. Dan kalau untuk mengajak pendaki pemula itu biasanya mikir-mikir dulu gitu ya, karena ya itu tadi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Biasanya kalau ada teman yang mau mendaki itu kita ingetin dulu nih, coba latihan dulu minimal hamin seminggu latihan fisik gitu agar siap, dan juga jangan lupa riset gitu jalur medannya seperti apa biar nggak kaget nanti pas di trek. Kalau misalkan dari aku pribadi sih jujur lebih suka sama rekan ya, karena yang pertama itu aku emang udah punya teman-teman yang suka mendaki, jadi kalaupun emang mendaki ya teman-temannya sama mereka lagi, jadi kita tuh udah tahu yang pertama sifatnya itu bagaimana, terus sama mental sama kekuatan mereka itu gimana, jadi perhitungannya lebih matang gitu buat diri kita itu. Jadi ketika kita mau ke gunung ini, kita lihat ke teman-teman kita compare apakah mereka mampu atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan untuk solo itu juga menurut aku seru juga, karena ini tuh antara rekan sama yang solo itu sebenarnya tujuannya beda. Kalau misalkan untuk yang solo itu betul kita itu melatih mental gitu kan. Jadi diri sendiri itu melawan diri sendiri. Jadi ketika apa yang dipikirin itu sama apa yang dilakuin itu sinkron atau enggak. Kadang kita pas mau sampai puncak itu kalau misalkan nggak ada rekan itu kita mikir-mikir kayak apa ini turun aja ya, apa lanjut ya, apa gimana ya, karena ada ketakutan di diri sendiri. Tapi ya itu yang harus dilawan, karena ketika kita semakin takut nggak ada yang support gitu. Emang cuman diri kita aja yang memutuskan apakah kita bisa lanjut ke atas atau
emang kita ya turun lagi gitu. Itu untuk solo. Tapi kalau misalkan buat sama teman-teman, betul apa yang dikatain sama Kang Dedin, kita itu lebih fun, lebih enjoy lah. Karena hitungannya di atas tuh kita kayak ngobrol gitu, kayak senang-senang, emang bener-bener gak ada distraksi lain selain kita sama teman-teman gitu. Jadi menurut aku yang lebih fun itu lebih sama teman-teman. Jadi balik lagi itu tadi, tujuannya itu beda ketika solo sama si bareng-bareng gitu, mungkin itu sih. Jadi mau itu solo mau sama teman-teman juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Betul. Tapi intinya sama-sama untuk mendaki gunung Ya. ya, main ke alam. Nah, kalau sekarang nih kan lagi tren banget, sebenarnya lagi viral banget buat yang mendaki gunung gitu. Nah, kira-kira gimana sih tanggapannya kalau dari pengaruh sosial media itu jadi bawa ke overtourism? Jadi banyak juga orang yang dikatain kayak FOMO lah naik gunung gara-gara pengaruh sosial media doang, jadi lingkungannya rusak segala macam. Jadi tanggapan akang sekalian gimana? Kalau menurut aku ya, FOMO itu menurut aku nggak masalah sebenarnya, asalkan tidak membahayakan diri sendiri. Pertama itu, karena jujur aku sendiri pun awal kali mendaki itu ya karena FOMO. Karena aku lihat teman, naik gunung belum pernah, pengen nyobain, kayaknya seru. Nah itu kan maksudnya fear of missing out juga gitu sama aku. Tapi apa yang dilakuin ketika emang mau mendaki itu di riset juga apa yang harus disiapin, terus di riset juga apa nih yang cocok gunungnya buat pemula gitu. Jadi kita balik lagi sama kemampuan diri kita masing-masing. Yang bahaya itu ketika ada yang FOMO tapi dia itu enggak mengukur entah itu dirinya atau maksudnya persiapan lain-lain buat ke gunung. Jadi kalau misalkan emang dia FOMO buat naik gunung itu nggak masalah gitu. Mereka mau foto-foto, mau kayak senggol-senggolan atau gimana, ya menurut aku ya udahlah itu pilihan mereka gitu. Tapi yang bahaya itu ketika mereka prepare-nya itu nggak matang gitu. Itu yang bisa jadi bahaya buat diri dia sendiri dan tidak disukai oleh tim Tim SAR. SAR. Apa tuh tim SAR? Itu yang suka nyari-nyari Iya. kan bahaya ya, ya. jadi BNPB. Kalau dari Kang Dedin? Nah, benar ya, saya setuju gitu dengan pendapat Kang Alfa juga gitu. Jangan sampai membahayakan diri sendiri, dan juga mungkin tambahannya jangan sampai memberikan dampak jelek pada lingkungan juga. Nah, seperti beberapa minggu atau hari yang lalu itu Gunung Gede Pangrango ditutup karena sampah menumpuk di jalur pendakian. Nah, dan itu merupakan salah satu pengaruh gitu dari medsos tadi kan. Nah, banyak sekali pendaki gitu yang mungkin melihat keindahan Gunung Gede Pangrango dan pengen mendaki ke sana, akan tetapi ya tanpa memiliki persiapan yang mumpuni gitu, dan juga sense of care to the environment-nya itu masih kurang gitu. Nah, jadi sampah tuh sangat banyak menumpuk di beberapa spot, dan juga hal tersebut sangat-sangat merugikan lingkungan pastinya. Nah, di samping itu juga FOMO itu benar juga katakan Alfa tadi, bukan masalah gitu selama kita melakukannya dengan baik dan benar dan juga positif. Justru FOMO itu bisa menjadi keunggulan tersendiri gitu, apalagi Gen Z kan terkenalnya pemalas gitu, rebahan. Nah, dengan adanya FOMO naik gunung ini gitu, Gen Z itu jadi mau gitu, ya termotivasi gitu untuk bergerak, dan itu merupakan hal yang bagus gitu menurut saya. Oke. Dan kalau misalnya nih ya, karena terjadinya overtourism gitu juga jadi perusakan lingkungan, kira-kira ada saran nggak sih atau tanggapan buat wisatawan sama pengelolanya juga biar bisa seimbang gitu antara promosi dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungannya? Oke, kalau menurut aku ya, sebenarnya ini juga udah ada pengaplikasiannya gitu di beberapa gunung, terutama di Jawa gitu. Karena menurut aku gunung-gunung di Jawa Tengah itu mereka ketat soal sampah sama soal kuota untuk orang mendaki gitu. Mereka tuh ketat. Nah, beda sama Gunung Rinjani mungkin ya kan. Gunung Rinjani itu sebenarnya mereka emang bagus sistemnya, kayak dari aplikasinya, dari Simaksi dan lain-lain itu mereka ketat. Nah, tapi untuk masalah sampah itu menurut aku yang di situ mereka nggak terlalu ketat gitu. Dimana di sisi lain itu benar kata Kang Dedin, sebagai pendaki kita itu harus punya sense care of environment itu. Jadi kita itu harus
peduli dulu sama lingkungan gitu. Nah, tapi di sisi lain juga pengelola itu harus mengingatkan. Jadi ketika pendakinya itu udah care, pengelolanya juga, maksudnya mereka juga tetap care juga sama si pendaki ini. Karena kan bisa aja ada pendaki yang lupa atau vendor gitu tentang sampah gitu. Kan itu bisa aja. Nah, contohnya itu ada di Gunung Merbabu kalau nggak salah. Itu mereka ketat sampai ke bungkus permen itu mereka hitung. Jadi sebelum kita naik itu pasti dihitung, kayak misalkan kita bawa makanan apa aja, itu nanti dihitung sampahnya itu nanti bakalan ngasilin berapa. Ketika turun itu pasti dihitung lagi, ketika kurang mereka pasti kena denda gitu. Dan itu yang bisa apa ya, jadi efek jerah mungkin ya, biar nggak kayak gunung-gunung yang mungkin mereka nggak terlalu ketat soal sampah itu, ya jadinya ya kayak gitu. Mungkin kayak gimana kan tadi sampahnya numpuk ya. Iya benar, numpuk parah. Dan memang gitu kalau kita lihat lagi dari sisi wisatawan tuh memang yang pertama harus diedukasi terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan, persiapan diri ketika ingin mendaki gitu. Dan juga bagi pihak pengelola, memang benar tadi katakan Alfa juga gitu, sudah bagus gitu menerapkan kuota dan juga pengecekan, cross check untuk sampah atau barang-barang yang dibawa. Nah, tapi memang beberapa base camp tuh ada yang nggak peduli sama sekali gitu terkait hal tersebut, dan juga ada yang memang peduli, sangat peduli, tapi pasti kecolongan gitu kan. Entah mungkin pengelolanya atau yang mengecek sampahnya itu apa ya, malas gitu. Dimana saya memang beberapa kali pernah mengalami hal tersebut gitu. Ketika sampah sudah dikembalikan, pengelola cuma lihat sekilas, nah udah aman gitu, langsung balik gitu, diizinin balik. Nah, dan juga kemarin 2 atau 3 bulan yang lalu gitu Kemenhub itu sudah merilis modul gitu terkait grading pendakian gunung. Nah, yang dimana grading itu sebenarnya berfungsi buat kita gitu, wisatawan yang ingin mendaki gitu. Sekiranya kalau kita pemula mungkin naik dulu di grading 1 gitu, naik gunung di grading 1. Nah, kalau sudah grading 1 bertahap tuh, grading 2, grading 3, ya, grading 4, dan grading 5 yang paling sulit. Nah, dan grading 5 ini memang untuk mereka yang sudah profesional. Mana grading 5 ini ada di Kartens, ya benar, Kartens, dan juga Gunung Leuser yang ada di Aceh. Nah, memang kedua gunung tersebut harus memiliki persiapan yang tinggi ya. Mungkin hamin 1 tahun itu harus persiapan gitu, karena kan beritanya kemarin juga 2 pendaki yang sama Versa. Ya, sama Versa besar itu kan jadi korban juga karena hipotermia di Gunung Leuser. Dan juga Gunung Kartens sebenarnya. Dan Gunung Leuser itu merupakan gunung dengan trek terpanjang di Indonesia, di mana butuh waktu 14 hari. Ya. 14 hari untuk pulang pergi. Wow. Ya, kalau mau mencapai puncak. Sama kita itu perlu kayak manajemen logistik ya, karena kan nggak mungkin kita bawa seberat itu makanan atau yang persiapan di dalam satu carrier itu. Jadinya kalau di Leuser itu kalau nggak salah dia kayak ngegali terus kayak dikubur dulu persediaan kita. Jadi kita tuh ngitung hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai kita balik lagi tuh kita hitung si makanannya itu segimananya gitu. Jadi kita gali, taruh di situ terus ditandai. Nanti ketika balik tuh kita ini kan misalkan udah kosong gitu. Nah, itu tinggal ambil dari yang ngubur itu. Jadi untuk efisiensi biar terlalu berat gitu, untuk perjalanan jauh. Oke, jadi emang harus banyak persiapan. Ya, gitu ya. Itu kalau gunung grade 5 ya. Okay. Kalau grade 1 mungkin ya maksudnya menyesuaikan aja. Grade 1. Untuk pemula ya. Ya. Nah, kan tadi kita tuh udah banyak bahas ya, maksudnya isu-isu sekarang lah, permasalahan-permasalahan. Nah, aku sekarang di sini mau sharing lebih dalam lagi, tapi tentang pengalaman Akang sendiri gitu. Kira-kira ada nggak sih pengalaman mendaki gunung yang benar-benar memorable banget gitu, yang kayak nggak terlupakan, terus juga ada manfaatnya gitu. Dan juga pengalaman yang sebaliknya, yang kayak, aduh, nggak banget deh gitu, kayak yang zonk banget gitu pas pengalaman itu tuh. Kira-kira ada nggak? Oke, mungkin dari yang memorable dulu ya. Jelas sih menurut aku yang paling memorable tuh kemarin ke Gunung Rinjani. Kenapa memorable? Yang pertama itu emang salah satu wishlist dari tahun 2023 mungkin ya, bagi aku. Dan baru kesampaian itu kemarin, kebetulan
cuman berdua, aku sama temen itu pakai motor, terus kita naik kapal laut dari Surabaya ke Lombok gitu. Kita main dulu, terus habis itu ke Rinjani. Nah, kita tuh naik tuh cuman berdua, cuman pas di atas, alhamdulillahnya itu kita kedapatan warlock gitu, 2 orang, dan kebetulan yang 1 orang ini tuh dia udah kayak bolak-balik gitu ke Rinjaninya itu udah berkali-kali, jadi dia kayak udah tahu gitu. Kita itu jadi kayak punya tour guide sendiri gitu, tapi ya orang Lombok gitu, mereka tuh cuman naik doang gitu. Jadi bareng itu sampai atas, sampai Pelawangan itu kita makan, itu pun bareng. Bahkan kita tuh bangun tendanya itu hadap-hadapan gitu. Padahal kita kenalnya mungkin di pos 2 ke atas gitu. Yang notabene itu menurut aku baru banget, tapi kita belum bisa sepercaya itu gitu. Tapi emang itu nilai plusnya ya kalau di gunung ya. Punya teman baru Ya, juga. benar. Solidaritas. Ya, Oh. karena emang rasanya tuh gini, kita tuh satu nasib lah hitungannya. Jadi nggak mungkin lah kita buat malah musuhan atau gimana gitu. Kita kan malah cari temen lah hitungannya kalau misalkan emang satu nasib gitu. Alhamdulillahnya itu terus kebetulan emang pas di atas itu cuaca bagus gitu. Pertama cerah, aku dapat kayak sunrise gitu, terus kedapatan view danau Segaranak itu kayak udah oke banget gitu. Walaupun yang paling lebih berkesannya lagi itu adalah treknya sih. Jadi apalagi di Bukit Penyesalan ya. Kacau. Bukit Penyesalan. Jadi kenapa bisa namanya Bukit Penyesalan itu karena kita turun udah jauh, naik juga masih jauh gitu. Padahal itu udah hitungannya mungkin 6 jam apa 8 jam perjalanan, itu kayak kan bingung ya, kayak mau turun juga jauh. Mundur banget Iya. gitu ya. Menyesal. Ya makanya. Sesuai Ya. namanya. Tapi alhamdulillahnya itu bisa terlewati gitu. Dan yang paling berkesan adalah mancing sebenarnya, mancing di danau ya. Wow. Sama ini ternyata dekat Danau Segaranak itu ada air terjun yang dia tuh tapi airnya panas. Jadi kayak itu yang paling refleksi lah buat diri. Jadi kayak udah capek banget, badan tuh udah pegel-pegel, pas ke situ tuh kayak udah pengen tiduran aja karena udah kena air panas gitu, tapi hawanya dingin. Kebetulan waktu itu 1 derajat kalau nggak salah. Wow. Gimana kan kalau yang memorable bagi Akang? Yang apesnya dulu. Oh, apesnya dulu. Kalau yang Dulu ya, apes sih apesnya. apa ya? Menurut aku ke gunung itu semuanya pasti ada nilai plusnya masing-masing itu. Entah itu kita dapat view yang bagus atau enggak, tapi aku selalu bisa lihat ada hikmahnya gitu di balik itu. Mungkin yang paling apes itu waktu tahun kemarin kayaknya ke Gunung Burangrang. Itu emang rencananya maksudnya kayak cepet banget gitu, kayak misalkan hari ini lagi nongkrong sama teman-teman kayak besok ke gunung yuk, ayo gitu. Jadi dadakan. emang dia dadakan, dan kebetulan kita itu cuma take off gitu. Dan kita salah perhitungan gitu, padahal si malamnya itu hujan, subuhnya itu kita naik. Jadi treknya kan kayak masih licin ya, basah gitu. Pas naik ke atas pun kita kayak kehalang tembok kabut gitu. Jadi emang nggak bisa lihat apa-apa, tapi is okay gitu. Tapi itu kita nyari perjalanannya aja gitu. Karena emang ketawa-ketawa sama teman-teman, kebetulan teman aku juga ada yang muntah gitu. Ya ampun. Jadi emang ya udahlah, cari seru aja gitu. Karena mendadak juga ya, Iya. prepare-nya juga lebih kurang. Betul. Jadi saya sendiri ya, yang paling berkesan tuh ketika kemarin bulan Juli, saya kan ekspedisi untuk pertama kalinya solo, pakai motor tua C70 mesin C100. Saya berkelana dari sini ke 4 gunung. Yang pertama, tujuan pertama Gunung Slamet, kedua tuh Gunung Prau, ketiga Sindoro, dan keempat Sumbing. Nah, gunung pertama yang saya daki itu Gunung Slamet, ya berangkat dari Bandung jam 12 siang, kemudian nyampe base camp Slamet jam 10 malam, start take off jam 12 dan sampai puncaknya jam 8. Nah, itu benar-benar berkesan. Jadi saya bertemu dengan rombongan lain, dan dengan rombongan lain itu saya ngobrol-ngobrol gitu, nyari koneksi dan sekaligus nyari responden. Itu salah satu tujuan ekspedisi kemarin itu mencari responden. Nah, kemudian habis dari Gunung Slamet, saya lanjut ke Gunung Prau gitu, via Patak Banteng. Sama, dapat cuaca cerah juga, Slamet Prau dapat cerah, dapat teman juga, dapat
responden juga di Gunung Prau, lumayan banyak respondennya. Dapat 9 responden di Gunung Prau, dan mereka semua memang kebanyakan anak muda sih gitu, mulai dari Ciamis, ya bahkan yang dari Padang gitu jauh-jauh buat ke Gunung Prau gitu, mungkin karena pengen melihat view logo Aqua gitu ya. Nah, dan juga habis turun dari Gunung Prau lanjut Gunung Sindoro, sama bertemu dua pendaki, dan kedua pendaki itu memang sudah berpengalaman gitu. Dari situ saya coba sudah adu fisik gitu sama mereka, dan itu sangat seru sih. Nah, Triple S berarti kan? ya. Nah, dan besoknya lagi hari terakhir tuh saya ke Sumbing bersama dengan rekan yang dari Sindoro juga gitu. Tapi satu orang doang, yang satunya pulang gitu karena nggak kuat. Udah capek. Ya, jadi udah kita lanjutin terus ke Sumbing, dan alhamdulillah dapet cerah lagi gitu. Keempat gunung tersebut dapet cerah, kemudian dapet pengalaman, dapet teman baru juga dari sana, dan yaitu ketika saya pulang gitu sendiri, nyampe Bandung jam 5 malam, itu sampai sujud syukur gitu karena masih dikasih keselamatan gitu, masih hidup, masih bisa balik sampai kos, dan yaitu suatu kenikmatan dan takut sekaligus pengen lagi gitu merasakan hal tersebut. Ketagihan gitu ya, ketagihan tapi takut gimana gitu. Dan ya rencana Desember ini juga mau ekspedisi lagi, tapi ya nggak tahu ya nanti gimana budget. Semoga bisa ya gimana Kang. waktu ya. Nah, itu ngabisin berapa hari kan? 4 gunung gitu? Oh, 4 hari, satu gunung 1 hari. Nah, jadi sebenarnya kalau dihitung sama perjalanan itu 5 hari. Oh. Ya, jadi setengah harinya tuh perjalanan berangkat, di setengah harinya lebih perjalanan pulang. Nah, ini makanya disebut niche Iya, niche nyambung gitu. Adrenalin kita itu kayak dipompa terus. Di personal emang yang bisa nikmati ya kita sendiri gitu. Kalau yang apesnya ada nggak? Oh iya, apesnya sama kayak Kang Alfa, Gunung Burangrang. Gunung Burangrang itu gunung yang bisa saya bilang kabut abadi ya. Saya udah 3 kali sana dapat kabut terus. Ya. Udah mah kabut, curam, Ya, licin, curam. akar-akar. Wah, itu gunung astagfirullah itu. Aduh. Ya. Tapi di balik kacaunya Gunung Burangrang tadi itu, kalau diperhatikan lagi memang kan Gunung Burangrang ini masuk cagar alam gitu. Ya. Nah, jadi kalau melihat sisi negatifnya, mungkin beberapa orang bakal mikir gitu dan mempertimbangkan lagi Gunung Burangrang nggak ya, katanya sering kabut gini-gini. Jadi orang tuh nggak terlalu minat ke sana gitu. Nah, jadi sebenarnya ada dampak positifnya juga gitu, karena keapesan tersebut orang-orang jadi berkurang dan ya nggak terlalu berdampak jelek gitu pada lingkungan kalau orang-orang pada menjauh dari kawasan tersebut. Banyak ya pengalamannya, mau yang memorable, mau yang apes, banyak banget. Nah kan aku nih termasuk yang nggak pernah mendaki gunung. Terus mungkin teman-teman yang nonton juga banyak yang belum pernah atau masih pemula. Kira-kira apa sih manfaat yang paling wow banget atau hal yang paling wow banget harus naik gunung gitu, harus cobain minimal sekali, apa gitu yang harus disampaikan biar kita nih kaum yang belum pernah naik gunung gitu nyobain. Kalau misalkan untuk manfaat sih jelas yang pertama kan kita olahraga gitu ya. Jadi badan jadi pegel sih. Tapi mungkin manfaat yang paling besarnya itu sebenarnya refreshingnya sih. Yang pertama itu, apalagi kalau misalkan kita dapat partner ke gunungnya itu yang klop gitu, yang satu frekuensi gitu. Itu pasti kayak wah seru banget gitu. Karena naik gunung tuh kalau misalkan kita nggak satu frekuensi itu kerasa capeknya, karena di sisi lain kita tuh batin gitu, kayak ada di dalam hati gitu lah tapi emang kalau misalkan si partnernya itu satu frekuensi itu kita ngerasa enjoy gitu. Kalau misalkan satu alasan apa ya, karena emang kita tergerak maksudnya dari hati gitu, tapi di sisi lain emang mungkin ada distraksi dari luar, kayak lihat teman atau gimana. Cuman ya di situ gitu kita tertariknya dari situ, dan bagi orang-orang yang emang nggak suka sama
mendaki atau gimana ya nggak usah dipaksain gitu kalian buat Nggak apa-apa kok kalau iya, juga gitu. iya, kayak gitu. Karena kalau misalkan emang nggak suka terus dipaksain, bagi prepare-nya kurang ya balik lagi bahayanya sama diri sendiri gitu. Kita nggak bisa menikmati sepenuhnya gitu. Kecuali kalau misalkan emang kalian penasaran itu boleh banget gitu. Tapi dibarengi dengan persiapan yang matang itu sih paling. Ya, nah, setuju juga sama Kang Alfa gitu. Cari teman yang sefrekuensi. Nah, kalau nggak sefrekuensi itu kan pasti cekcok kan di grup Ya. itu. Entah mungkin karena teman satunya rewel Ya. gitu, entar capek apa yang satunya ayo buru-buru cepet sini naik gitu. Jangan kebanyakan istirahat kan repot juga ya kalau gitu. Nah, jadi buat yang mau mendaki gunung nih carilah partner yang sefrekuensi, Ya. yang sekiranya bisa dipercaya gitu. Nah, kemudian sebelum naik gunung jangan lupa teman-teman persiapan fisik. Paling banternya mungkin tergantung gradingnya. Ya. Kalau misal untuk grading 3, grading 4, Hamin 1 minggu tuh udah harus latihan fisik, Ya. jogging gitu. Bahkan 1 bulan. Nah, 1 bulan kalau bisa. Nah, itu dia Hamin 1 minggu itu minimal. Dan juga jangan latihan fisik pas di dekat-dekat hari nih. Misal Hamin 1 tiba-tiba lari 20 km itu jangan ya. Ntar nanti kecapean gitu besok ya. Nah, terus juga persiapkan mental, ya, riset jalur juga jangan lupa teman-teman karena kita tuh jangan terlalu cepat percaya gitu sama omongan orang pendaki lain. Oh, gunung ini gampang kok gitu. 2 jam aja sampai puncak. Tahu-taunya pas udah di trek 5 jam gak nyampe-nyampe gitu kan. Berapa? Kan orang beda-beda juga ya. Iya. Ya, staminanya. Jadi untuk jangan terlalu berpatok sama persepsi pendaki lain gitu, teman-teman bisa riset sendiri gitu di Google banyak trek-treknya, medannya di mana, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya itu bagaimana seperti itu. Sama paling ini ya dibantu aplikasi bang ya. Nah, Banyak sekarang dibantu aplikasi benar. Kayak gimana ya? Naik gunung tanpa navigasi itu Ya, bahaya bahaya juga. ya. Nah, jadi navigasi paling gampang yang teman-teman bisa pakai itu ya itu aplikasi di handphone gitu, ada Avenza Maps Ya, itu bisa. pakai offline maps kan bisa, terus GPX, Strava mungkin kalau ada sinyal Strava mah. Nah, seperti itu sih. Oke. Kalau misalnya nih, aku mau nyobain atau teman-teman yang lain belum pernah nyoba itu pengen nyobain gitu. Apa sih rekomendasi gunung yang pertama harus didaki pemula gitu? Sama alasannya kenapa sih gunung itu? Apa ya kalau misalkan itu sih balik lagi ya tergantung diri masing-masing. Sebenarnya kalau aku sendiri itu pertama kali mendaki itu kayaknya Gunung Artapela kan di Bandung Selatan. Ya di daerah Pangalengan itu sebenarnya untuk vegetasinya juga dia nggak ketutup hutan karena emang dia itu sebenarnya kebun gitu, banyak petani-petani kayak yang ngambilin wortel, yang ngambilin apa gitu. Jadi sebetulnya untuk treknya itu nggak terlalu menyeramkan karena masih ada orang lain, masih ada warlock. Jadi kalau misalkan kita ada ya amit-amitnya kecelakaan atau apa juga kita masih bisa minta tolong gitu sama mereka. Dan yang lebih ininya lagi adalah sampai puncak itu bisa pakai motor. Wow. Tapi motornya motor kebun. Oh, Bukan motor biasa gitu. Ya, yang nyetir juga harus yang profesional lah gitu. Jadi mungkin saran aku buat teman-teman yang pengen mendaki gitu ya, pemula hitungannya. Yang pertama itu cari gunung yang vegetasinya nggak terlalu rapat itu. Yang kedua itu yang mungkin keamanannya itu lebih terjamin lah. Mungkin di gunungnya itu ada shelter atau yang mungkin ada beberapa pos yang ada penjaganya atau gimana. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kalian buat mendaki gunung pemula gitu. Tapi kalau misalkan emang kaliannya pengen merasa tertantang ya mungkin bisa aja dari awal langsung ke gunung gede gitu kan, Iya. bisa aja ya gitu. Itu balik lagi aja ke masing-masing gitu, kayak gitu. kalau saran dari sendiri? Kalau saran dari saya untuk gunung buat pemula nih, kalau misal benar-benar malas Pertama gitu banget. ya, mager Oh, banget boy. gitu, bisa ke Bromo. Bromo itu dia hebatnya kendaraan bisa Nih. ya naik sampai ketinggian 2.600 mdpl dan
setahu saya yang cuma bisa gitu cuma Bromo doang gitu. Nah jadi ya dari situ teman-teman cuma naik tangga 10 menit gitu, paling 5 menit mungkin udah sampai puncak gitu, lihat pemandangan indah. Nah itu untuk yang benar-benar mager banget gitu, yang mager banget ya. Terus yang kedua tuh mungkin kalau teman-teman dari Jawa Barat atau Bandung itu bisa ke Gunung Pangradinan yang ada di Cijapati gitu. Nah sama juga kata Kang Alfa, di gunung tersebut tuh vegetasinya nggak rata, masih banyak kebun warga gitu dan juga lahan terbuka, dan banyak juga gitu pendaki-pendaki pemula bahkan anak kecil gitu start dari sana gitu. Karena memang dari base camp sampai puncak tuh sekitar 30 menit dan pemandangannya memang bagus. Jadi mungkin satu pesan juga yang biasa saya dengarkan gitu dari para pendaki yang sudah sepuh, gunung manapun itu sebenarnya gunung tuh gak ada yang cocok gitu untuk pemula ya, dimanapun kita tuh harus tetap waspada, persiapkan diri, karena kita nggak tahu ya hari apes itu kapan. Nggak ada di kalender. Nggak ada di kalender. Jadi sebaiknya persiapkan diri sebaik mungkin dan semantap mungkin. Oke, buat teman-teman pemula boleh dicatat tuh kalau yang mau mendaki gunung. Nah, terakhir nih Kang, boleh mungkin menyampaikan pesan buat teman-teman MRL atau semua pendaki muda yang ada di Indonesia yang mau naik gunung gitu. Pesannya apa? Pesan terakhir. Oke. Pesan FOMO nggak apa-apa gitu, asalkan nggak merugikan orang lain dan nggak merugikan lingkungan gitu. Tetaplah apa ya, jadi insan muda yang positif, menjadi cendekiawan yang mantap, dan mendaki gunung tuh katanya sih merupakan salah satu sunnah Nabi gitu. Bagi yang muslim mendaki gunung silakan, dapat sehatnya dan dapat pahalanya juga. Ya. Ini nambahin aja. Tadi kan udah masuk ke masalah sunnah atau gimana. Menurut aku itu kalau naik gunung itu diniatinnya apa? Diniatinnya tadabbur alam. Kita menikmati alam aja gitu. Jadi pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang pengen mendaki atau buat teman-teman MRL sendiri ya mungkin ya itu tadi yang udah disebutin sama Kang Dedin, sama paling prepare-nya yang baik gitu, terus riset juga jangan lupa, sama jangan lupa juga berdoa sebelum mendaki. Mungkin itu aja sih. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Semoga dari MRL Station episode kali ini bisa membuahkan manfaat buat teman-teman yang mau mendaki. Terima kasih juga kepada Kang Alfa dan Kang Dedin yang udah menyempatkan waktunya di sini, udah sharing-sharing seru banget. Terima kasih. Oke, gitu aja teman-teman episode MRL Station kali ini. Jangan lupa untuk pantengin terus YouTube MRL supaya bisa nonton MRL Station selanjutnya. Terima kasih semua. Dadah.